Om Swastiastu. Umat Sedharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan wacana tentang daya kata-kata atau dapat disebut juga kekuatan dari kata-kata. Sebagaimana diingatkan oleh Niti Sastra bahwa kata-kata atau ucapan dapat mengakibatkan kita memiliki kebahagiaan. Kata-kata atau ucapan dapat membuat kita memiliki teman, pun kata-kata atau ucapan bisa membuat kita memiliki musuh, bahkan dapat mendekatkan kita dengan kematian. Tidak berhenti di sana, dalam ajaran dasar karma patah pun disebutkan tentang pengendalian sabda atau kata-kata, bahwa kita dilarang berbicara atau ujar hale, dilarang berbicara jahat, ujar apergas, dilarang berbicara kasar, ujar pisuna, dilarang bicara yang tidak benar terhadap pribadi orang lain atau memfitnah, dan ujar mitia, yaitu dilarang berbicara bohong. Konteks yang lain lagi yaitu tentang wacike, yaitu pengendalian ucapan atau kata-kata. Dari sana kategori-kategori etis yang dilabelkan pada ucapan ataupun kata-kata, bahwa kata-kata atau ucapan itu harus berada dalam sebuah koridor ataupun dalam sebuah bingkai sosial, yaitu tidak hanya berperan bagi diri sendiri tapi juga orang lain, sehingga kata-kata dapat disebut sebagai tidak hanya tentang konfigurasi huruf yang memiliki acuan tertentu, baik itu yang material maupun non material, tetapi juga merupakan sebuah ranah sosial. Jadi kata-kata ucapan tidak hanya tentang saya yang mengucapkan, tapi juga kepada yang diucapkan. Menariknya lagi, kalau kita lihat penelitian dari Profesor Jepang di Hado Institute, mungkin penelitiannya sudah terkenal, bahkan mayoritas ataupun sudah banyak orang yang tahu, yaitu Masaru Emoto. Nah, jadi penelitian Masaru Emoto ini meneliti tentang partikel air. Apa hubungannya dengan kata-kata dengan partikel air? Jadi Masaru Emoto dapat mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa air itu adalah benda yang dapat memberikan respon terhadap suasana di sekitarnya. Jadi air itu bukanlah benda mati, tetapi dapat memberikan respon dari stimulus yang ada di sekitarnya, termasuk juga stimulus dari kata-kata atau ucapan. Semakin baik, semakin lembut, semakin merdu, jadi kata-kata itu yang ada di sekitar air itu, maka sebagaimana yang ada dalam sebuah buku yaitu Mezas, jadi pesan air. Jadi di sana ada foto-foto tentang partikel air. Jadi semakin baik kata-kata itu, semakin positif kata-kata itu, semakin merdu kata-kata itu yang ada di sekitar air, maka partikel air itu akan semakin memadat dan terlihat begitu indah, begitu dilihat dengan mikroskopik, semakin indah. Pun sebaliknya, ketika air itu ditaruh di suasana atau sekitar lingkungan yang penuh dengan caci maki, hujatan, niat-niat buruk,
maka partikel air itu akan terlihat semakin buruk, atau bahasanya adalah semakin buruk dan semakin menua. Ketika kata-kata positif yang baik, kata-kata yang mendoakan dengan motivasi air itu, partikelnya akan semakin baik dan semakin sehat bagi tubuh. Pun sebaliknya. Terakhir, Profesor Masaru Emoto pun menyatakan bahwa tidak hanya pada air, tapi makhluk hidup lainnya pun dapat bekerja dengan metode yang sama. Bahwa pohon, ketika kita berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, penuh dengan doa-doa, maka pohon itu akan lebih terlihat megah, indah, bunganya harum, kemudian buahnya juga akan lebih harum dan lebih besar mungkin. Jadi itu kata-kata itu juga dapat memiliki pengaruh, sehingga secara fisika bisa dikatakan bahwa kata-kata itu adalah sebuah gelombang. Jadi kita membagikan gelombang. Ketika gelombang itu adalah gelombang positif, maka kita akan membagikan hal-hal yang positif. Orang lain akan mampu menangkap gelombang tersebut. Penelitian yang paling mutakhir atau bisa disebut sebagai rangkuman dari penelitian yang paling mutakhir dirangkum dalam sebuah buku kecil karya Sam Harris yang berjudul Lie atau Dusta atau Bohong. Sam Harris menyatakan atau memberikan kita semacam arahan bahwa kata-kata yang diungkapkan secara jujur itu akan memiliki modal atau menjadikan modal yang begitu besar bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bersahaja ketimbang kebohongan-kebohongan yang bersifat pragmatis. Itu mungkin saja bisa membukakan jalan yang mulus bagi kita, tetapi konsekuensi ke depan yang akan dihadapi akan jauh lebih besar dibanding ketika kita berkata yang benar dan jujur. Maka saya pun teringat kepada tokoh-tokoh epik seperti Bhisma, Arjuna, Dasarata yang selalu memegang kata-kata atau sumpahnya. Bhisma dengan tetap melajang, Dasarata dengan tetap memegang janjinya terhadap istri-istrinya, terutama Lakekayi, Arjuna yang tetap memegang janjinya terhadap istrinya dan Yudhistira. Jadi sumpah, janji itu merupakan ungkapan atau kata-kata yang dipegang teguh oleh para tokoh ini. Jadi mulai hari ini dan detik ini, marilah kita mengungkapkan sesuatu atau belajar hidup secara jujur. Kendati pun sekali lagi pesan Sam Harris dalam bukunya Lie menyatakan kendati pun kebohongan yang pragmatis itu dapat membukakan jalan, tetapi konsekuensi ke depan dalam setiap frame kehidupan kita, baik itu keluarga, relasi sosial, di dalam pekerjaan kita, konsekuensi yang akan dihadapi dengan berbohong itu akan jauh lebih besar ketimbang kita sedari awal telah memiliki semacam keinginan untuk menjadi jujur, berbuat jujur, menjadi baik dan berbuat baik. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.